Nama saya J. Nuri, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas dalam rangka aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di dalam aksi nyata ini saya dibantu oleh rekan sejawat saya Bapak Muhammad Alwi. Assalamualaikum Bapak Muhammad Alwi. Apa kabarnya Pak? Terima kasih nih atas perkenan Bapak untuk berkenan membantu saya dalam kegiatan aksi nyata saya. Sebelum kita nanti masuk ke kelas dan saya melakukan observasi di dalam kelas dan mengamati Bapak nanti proses pembelajaran, ada nih percakapan pra-observasi kelas yang harus kita lakukan lebih dulu. Di dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Dan sebelum masuk ke pertanyaan inti, untuk pembelajaran nanti kita di tema atau mata pelajaran apa ya? Tema 1 makhluk hidup, dan tema 1 ayo selamat kedua dan lingkungan, dan pembelajaran ketiga. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kemudian untuk fokus di mata pelajarannya atau mata pelajaran IPA. Oh, di IPA. Baik. Jadi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 fokus di muatan pelajaran IPA. Nah, kemudian dari materi itu Pak, dari RPP yang sudah Bapak susun, apa nih Pak tujuan pembelajaran dari yang sudah Bapak tuliskan nih? Ini ada 5 tujuan pembelajaran yang saya tulis. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan tulis perkembangan kegiatan generatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati dan diskusi, siswa dapat menjelaskan manfaat perkembangan kegiatan generatif dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu memberikan secara perkembangan kegiatan generatif buatan pada tumbuhan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik mampu mempraktikkan cara mengembangbiakkan tumbuhan dengan proses vegetatif buatan dengan tepat. Kemudian yang kelima, melalui rangkaian kegiatan praktikum, peserta didik mampu membuat laporan hasil praktikum cara mengembangbiakkan tumbuhan dengan proses vegetatif dengan tepat. Jadi kalau boleh saya ambil garis-garis bawahnya itu, jadi yang pertama siswa dapat untuk membedakan pembangbiakan vegetatif dengan vegetatif, kemudian mengetahui manfaat pembangbiakan vegetatif, kemudian mempraktekkan dan kemudian melaporkannya Pak ya. Nah, kemudian dari tujuan yang ada itu Pak, di area pengembangan dari tujuan pembelajaran dan pembelajaran yang dilakukan nanti, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja nih Pak? Area pengembangan yang ingin dicapai Ya mungkin untuk siswa seperti apa, untuk Bapak seperti apa dari pembelajaran ini? untuk siswa itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan mempraktikkan perkembangbiakan secara vegetatif. Kemudian kalau untuk pengembangan kompetensi diri saya sendiri akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan integrasi kompetensi sosial emosional sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Jadi selain siswa juga Bapak ada pengembangan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi ya Pak, kompetensi sosial emosional. Ini hal yang baru Pak ya. Hal baru yang ditularkan oleh rekan sejawat begitu untuk anda terkait dengan yang ikut bergerak. Nah, kemudian ini Pak, dalam rangka nih Pak mencapai tujuan dan area pengembangan itu, strateginya apa nih yang sudah Bapak persiapkan ini? Strateginya kooperatif planning Pak. Strategi kemudian pendekatan saintifik dan model diferensiasi ini terintegrasi dengan ISO tadi ya. Kemudian
dan metodenya ceramah, tanya jawab, kemudian pembahasan, diskusi dan penelitian. Kalau kemudian berkaitan dengan ini Pak, berkaitan dengan tadi ada yang untuk diferensiasi, berkaitan dengan itu untuk media pembelajaran yang Bapak siapkan itu berkaitan dengan kontennya apa saja nih Pak? Untuk operasi konten teks bercanda, kemudian gambar dan foto video. Jadi medianya itu nanti ya. Jadi ada yang disediakan dalam PPT atau dalam video. Kemudian ini Pak, selain itu kan tadi untuk media, dalam kemudian sebagai sumber belajarnya, sebagai untuk diferensi kontennya. Di dalam selanjutnya Pak, adakah nih sasaran untuk diferensi yang lainnya di dalam proses dan mungkin ada produknya seperti apa Pak? Kalau boleh Bapak jelaskan. Ada diferensiasi proses, ada cara, kemudian diskusi, kemudian praktek dan presentasi. Ada ceramah, diskusi, ada prakteknya, ada presentasi juga. Kemudian untuk yang ada lagi untuk produk-produk apakah juga didefinisikan? Untuk produk saya memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih tanaman yang dikehendaki yang berada di pekarangan sekolah di sekolah. Oh nanti. Jadi maunya untuk diferensinya di apa ya, dikembangkan ini kan. Nah kemudian untuk hasilnya tadi Pak, rencananya nanti ya Pak, teknik apa yang digunakan ini? Kan dari yang beberapa mungkin sampaikan kemarin ada teknik stop, teknik yang lainnya atau mungkin ada dinamika ini untuk KSN itu. Atau yang teknik stop atau teknik yang lain atau seperti apa jadi dari kemarin yang nanti diterapkan? Teknik stop. Baik Pak, kemudian adakah nih hal-hal yang lain mungkin akan Bapak sampaikan ke saya nih, berkaitan dengan rencana pelaksana pembelajaran yang akan dilakukan? Kemudian untuk pembelajarannya nanti ini kita di kelas, kalau ada praktek berarti ada di luar kelas ya? Iya betul, ada di luar kelas juga kan ada praktek. Oke, ada di dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian untuk selanjutnya nih Pak ya, ini disingkat beberapa pertanyaan. Jadi nanti sebelum ya kita nanti pada saat masuk di proses pembelajarannya nanti saya akan melakukan observasi terhadap proses yang akan Bapak lakukan gitu, akan Bapak lakukan dari awal sampai akhir, termasuk nanti di dalam dan di luar kelasnya. Nah kemudian dengan percakapan ini Pak, adakah ini manfaatnya kira-kira untuk proses pembelajaran nanti? Kira-kira apa nih manfaat dari percakapan ini nih, untuk proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Manfaatnya saya lebih fokus, saya lebih percaya diri dengan adanya percakapan-percakapan seperti ini, karena sudah berbayangan tentang tujuan dan apa yang akan disampaikan pada saat di dalam kelas. Dan jadi lebih lebih percaya diri lah, lebih enjoy dan lebih tenang ya. Tapi ini kan rekan Pak gitu, rekan sejawat saja kan kita kan. Artinya nanti saya juga lebih tenang, lebih enjoy, lebih percaya diri lah intinya. Jadi ya nanti saya masuk dalam posisi untuk mengawasi Bapak tidak dalam rangka apa, tapi nanti saya akan melakukan catatan-catatan dari apa yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran baik terhadap Bapak maupun terhadap murid Bapak nanti, yang kemudian nanti pada prosesnya akan kita lakukan ini pembicaraan nanti di pasca observasi Pak. Ya nanti pada saat ada pengajar praktek, jadi nanti kita akan sampaikan dan itu nanti sebagai bentuk umpan balik dari proses dalam rangka untuk merefleksi mana-mana yang perlu ditekankan, mana-mana yang perlu diperbaiki, dan mungkin ada ide baru untuk membuat pembelajaran kita lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti setelah ini kita masuk ke dalam kelas ya, kita masuk ke kelas. Baik, terima kasih untuk ini kesempatan untuk percakapan observasinya Pak. Tadi di awal nggak salaman, kita salaman dulu. Dan nanti masuk dalam kelas dan kita lakukan. Terima kasih banyak Bapak.
Baik, demikianlah percakapan observasi kelas yang saya lakukan dengan rekan saya Bapak M. Ali, dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi kelas. Demikian, terima kasih. Salam mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Siapa yang hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kok hadir semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Tapi semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa perkembangbiakan generatif? Saya tahu. Apa perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan secara kawin, vegetatif, perkembangbiakan secara tanam. Perkembangbiakan. Kalau vegetatif perkembangbiakan secara kawin, maksudnya vegetatif perkembangbiakan secara kawin dan vegetatif secara tak kawin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbedaannya perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Hari ini tujuan pembelajarannya yang di tulis tujuan pembelajaran pada hari ini yang melalui kegiatan mengamati dan diskusi, peserta didik mampu memberikan jenis perkembangbiakan vegetatif generatif pada tumbuhan dan manfaatnya
dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati dan diskusi, siswa dapat menjelaskan berkembangbiakan kegiatan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menunjukkan cara berkembangbiakan kegiatan buatan pada tumbuhan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik mampu membuat atau mempraktikkan cara mengembangbiakan tumbuhan dengan proses vegetatif buatan dengan cepat. Kemudian melalui rangkaian kegiatan praktikum, peserta didik mampu membuat laporan hasil praktikum cara mengembangbiakan tumbuhan dengan proses vegetatif buatan dengan cepat. Sebelum kita selanjutnya kita akan keluar untuk praktek. Silakan.
kami dari kelompok 2 ingin melaporkan praktik perkembangbiakan vegetatif. Anggota kelompok Marlena, Dewi Lamongo, Herdiansyah, Nur Amelia. Jenis perkembangbiakan tunas. Nama tanaman Sansevieria atau lidah mertua. Alat dan bahan, alat lilis dan parang. Bahan tanaman lidah mertua. Proses cara melakukan perkembangbiakan. Langkah pertama, ambil anakan atau tunas lidah mertua dari indukan. Langkah kedua, rapikan akar jika diperlukan. Langkah ketiga, gali tanah untuk lubang tanah. Langkah keempat, masukkan anak tanaman dan timbun dengan tanah. Siram tanah jika diperlukan. Demikian, jika ada tanggapan dari kelompok lain dipersilakan. Saya Naisila dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah cara perkembangbiakan vegetatif lidah mertua hanya dengan anakan atau tunas atau bisa dengan cara yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dilakukan dengan cara stek daun. Ini ingin menyampaikan laporan praktik perkembangbiakan generatif vegetatif. Jenis perkembangbiakan stek batang. Nama tanaman singkong Manihot esculenta. Alat dan bahan cangkul dan parang. Bahan batang singkong. Proses cara melakukan perkembangbiakan. Langkah pertama, ambil batang singkong. Langkah kedua, potong batang singkong sesuai ukuran yang dikehendaki, 15 sampai 20 cm. Langkah ketiga, cangkul tanah supaya gembur. Langkah keempat, tanam batang singkong yang sudah disiapkan. Kita lanjutkan ke kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pelajaran pada hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Ina. perkembangbiakan ada dua, yaitu vegetatif tak kawin dan generatif dengan kawin atau penyatuan. Oke, terima kasih Ina. Kemudian siapa lagi? Saya Pak, Ya, Aulia. perkembangbiakan vegetatif terbagi dua, yaitu alami, contohnya tunas, akar kegiatan. Contohnya mencakup stek populasi. Oke, terima kasih Aulia. Siapa lagi? Saya Pak, Alisa. manfaat perkembangan vegetatif lebih cepat menghasilkan buah, lebih cepat menghasilkan tanaman. Pada kegiatan ini Bapak akan mengajukan 3 pertanyaan. Apakah bagian yang menarik pada pelajaran pada hari ini? Saya Pak, Ya, Aulia. presentasi Pak. Presentasi. Kenapa? Karena kami mulai berani mencari kebenaran. Oke, ada lagi? Ya, gambar dan video. Oke, ada lagi? Ya, presentasi. Kenapa? Bisa. Oke. Kemudian yang kedua, apakah pelajaran tertentu yang kamu dapatkan pada proses pembelajaran hari ini? Pelajaran penting. Apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran ini? Pelajaran penting. Karena kami dapat belajar perkembangbiakan secara vegetatif. Tantangan apa yang masih kamu temui dengan mempelajari materi ini? Ya. Kenapa?
kelas di kehidupan bermasyarakat. Jadi supaya tidak malu dibiasakan. Kemudian kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Kemudian pada pembelajaran ini cukup sekian, kita akan pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tema 1 pembelajaran hari ini. Besok kita lanjutkan dengan tetap tema 1, kemudian pembelajaran yang keempat. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita pulang, silakan salah satu orang mungkin doa pada pagi hari ini. Pada hari ini, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jebuli dari SID Mania, calon guru penggerak Kata Tujuh Kabupaten Kota Baru. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tahapan aksi nyata dari modul 2.3 yaitu kursi untuk supervisi akademik dalam tahapan percakapan pasca observasi yang sebelumnya telah melakukan percakapan pra dan kegiatan observasi. Nah, dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini dilakukan pada pendampingan 5 dan pada saat ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Neni Kuswari. Selamat siang Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, mudah sehat selalu dan terima kasih selalu mendampingi kami. Kemudian juga di sebelah kiri saya yang membantu saya rekan sejawat saya dalam praktek ternyata ini oleh Bapak M. Awi SPD. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Gimana juga kabar Jan? Alhamdulillah baik. Selalu sehat selalu. Baik, Ibu mohon izin boleh melanjutkan untuk percakapan pasca observasinya dan mohon nanti arahan bimbingan dari Jan untuk proses selanjutnya. Pak Ali, kita siap ini ya? Iya. Oke. Jadi Pak Ali, terima kasih nih sekali lagi nih Pak Ali sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam kegiatan hari ini sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya yaitu pra dan kemudian kemarin observasi di kelas. Siapa dengan senang hati karena pastinya saya juga mendapat tambahan pengetahuan baru dan juga bisa meningkatkan kompetensi diri dalam pembelajaran. Oke. Dan untuk kali ini Pak kita lanjut nih seperti apa yang disampaikan kemarin di percakapan kita bahwa kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi gitu Pak. Iya Pak. Dalam percakapan ini juga saya tunggu agar saya mengetahui hasil analisis observasi dan pembelajaran yang saya lakukan.
Menunggu kisah aja dulu. Tunggu nih. Nah, jadi yang gitu Pak, untuk percakapan observasi ini memang tujuannya sih untuk mengetahui analisis dari data hasil observasi kemarin. Kemudian untuk sebagai nanti ada percakapan umpan balik, kemudian perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri sih Pak, seperti itu. Iya Pak. Apa kita lanjut nih? Sebelum kita lanjut ke perbincangan tadi, bisa nih Pak Ali ceritakan dulu perasaan Pak Ali setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang diobservasi di minggu kemarin. Saya senang Pak dengan membaginya karena pertama bisa melakukan pembelajaran dengan mudah, berinteraksi dan berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional sebagai yang pertama bagi saya. Dan juga yang kedua tentu senang karena pembelajaran berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jadi gitu Pak. Kalau ini Pak, kalau untuk refleksi nih, jadi selanjutnya untuk refleksi dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin nih, dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang kemarin sudah ditetapkan nih, menurut Bapak gimana nih pencapaiannya? Terkejut saya pembelajaran sudah sesuai rencana tujuan pembelajaran dicapai, tetapi memang ada beberapa yang belum maksimal dan perlu Lebih baik. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi kan nunggu nih hasil analisis data nih. Jadi dari beberapa catatan nih Pak ya, dari catatan saya kemarin saat observasi nih, izin menyampaikan dulu malah. Tidak bermaksud yang lain-lain, itu hanya beberapa hal yang memang kemudian saya tulis sudah itu dari yang Bapak lakukan kemarin nih, dari secara umum sih Pak untuk pembelajaran ini sudah sesuai perencanaan begitu. Kalau kemudian dari kegiatan terbagi jadi 3 kemarin kan, dari pembukaan, kemudian inti dan penutup, di mana di dalam kegiatan pembukaan Bapak menyiapkan visi dan misi siswa dengan mengecek kehadiran, berdoa, menyampaikan tujuan, menyampaikan uraian materi, kegiatan, dan kemudian ada juga kemarin melakukan dinamika kelompok dengan tepuk-tepuk, kemudian juga ada kemarin yang teknik stop ya yang dilakukan. Nah kemudian di dalam kegiatan ini kemarin ada mengamati, ada gambar, ada wacana dan video, kemudian dilakukan dengan menjawab beberapa soal, terus praktek keluar kelas, kemudian masuk lagi, kemudian presentasi dan di bidang kegiatan penutup itu dilakukan kesimpulan, kemudian refleksi dan juga menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, diakhiri dengan doa. Semoga seperti itu ya. Nah di antara catatan-catatan itu sih memang sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak buat, yang menggambarkan tentang pembelajaran sesuai dengan strategi kemarin ada menjadi refleksi dan verifikasi dengan KSN. Ini kalau menurut Bapak nih lah, dari refleksi Bapak tadi, kemudian dari catatan-catatan yang saya buat ini, kalau diukur dari keberhasilan pembelajaran kemarin nih Bang, misal ini ya, kalau saya bilang tidak berhasil itu di angka 0 gitu ya, tidak berhasil sama sekali nih, tapi kan nggak mungkin ya. Kalau kemudian berhasil secara keseluruhan full sempurna itu di angka 10, kira-kira kalau Pak Ali boleh menilai diri sendiri itu kira-kira di angka berapa kemarin Pak Ali pembelajaran? Menurut saya sih di angka 7 Pak. Untuk pembelajaran berikutnya sebenarnya Ya 10 aja Pak. Kira-kira di angka 9 lah ya. Kalau 10 terlalu sempurna gitu kan. Oke di angka 9 Pak ya. Sebentar di angka 9 dulu. Dari 7 ke 9 nih Pak. Sempurna. Tapi kan nanti kita mengarah ke situ ya. Mengarah meskipun tidak ada yang tak retak, mungkin ada tercelah, tapi setidaknya kita menuju ke arah gitu. Nah ini menurut Bapak nih, di antara angka itu, jadi angka 7 tadi Pak, dari angka 7 kemudian harus akan ingin mencapai di angka 9 nih Pak. Kira-kira apa nih yang kemarin di dalam proses pembelajaran itu dari hasil refleksi Bapak dan catatan-catatan saya tadi yang perlu diperbaiki atau mungkin perlu dikembangkan lagi, perlu ditingkatkan lagi sehingga pada pembelajaran berikutnya sampai di angka 9 misalnya. Apa nih yang akan Bapak lakukan? Dan pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang perlu saya kembangkan lagi adalah
dalam pemetaan kebutuhan siswa agar pembelajaran saya bisa cepat dan terpapan diferensiasi. Kemudian untuk diferensiasi produk kemarin saya hanya memberikan tujuan tulisannya, Pak. Tetapi laporan masih sama bentuknya. Mungkin nanti untuk diferensiasi produknya bisa bermacam bentuk orangnya, bukan hanya laporan bentuk tapi bisa dengan gambar maupun video, kemudian juga tentang keberanian murid dan presentasi masih kurang sesuai harapan sebagian masih tidak fokus dalam Kalau yang untuk pemetaan kemarin gimana? Ini kan pemetaan mau dilakukan ini mau dikembangkan lagi. Kalau yang kemarin pemetaannya gimana itu, Pak? Berdasarkan karena lebih cenderung masih heterogen kayaknya ya. Tercampur ya dari sisi kemampuan itu. Selanjutnya nih Pak ya, terkait kemarin kan kita dari strateginya kan ini pembelajarannya mendalilkan diintegrasi dengan kompetensi pembelajaran kompetensi sosial emosional. Nah kalau menurut Bapak ini penerapan integrasi dari KSN-nya kemarin gimana Pak dari pembelajarannya? Untuk kompetensi sosial emosional kemarin saya menggunakan Pak dan juga ice breaking di awal pembelajaran, kemudian untuk kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kerjasama, tanggung jawab sudah terlihat, tapi di akhir saya kurang tidak menjadi dengan ice breaking, jadinya sebagian siswa kurang fokus. Jadi kalau nanti gimana untuk KSN untuk kemudian expression atau dinamika rencana ini seperti apa? Saya akan melakukan pemetaan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa secara kemudian membuat perencanaan pembelajaran yang baik, menggunakan media dan sumber belajar beragam untuk memperbaiki konten dengan mencari dari berbagai sumber dengan memaksimalkan aksi, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan juga diferensiasi produk sesuai dengan sebagian kelompok akan saya sesuaikan dengan kebutuhan kemampuan siswa, minta siswa dengan membagi tugas masing-masing dan kelompok juga sebagai latihan untuk presentasi. Kemudian untuk basket saya akan menggunakan teknik bervariasi dan juga setiap tahapan pembelajaran dari pembukaan menentukan umatnya hanya itu tidak. Jadi ini strategi yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya untuk sampai di angka 9 tadi itu. Kemudian ini Pak, kalau terus ini strategi yang tadi dibuat ini kan kayaknya melakukan pemetaan lebih lanjut lebih sesuai dengan berdasarkan kebutuhan siswa gitu ya. Kemudian berkaitan dengan literasi konten, yang mau ini mencari sumber-sumber belajar lagi yang lebih mendukung untuk supaya siswa lebih aktif. Kemudian juga diferensi produknya, dari sisi produknya tidak hanya pilihan jenis tanaman tapi juga mungkin dari bentuk produknya ya. Kemudian juga berkaitan dengan KSE dalam setiap tahapan, kemudian teknik-teknik variasi untuk membuat anak tetap fokus dan aktif dalam proses pembelajaran. Nah ini dari rencana ini, strategi baru ini kira-kira kapan nih kita laksanakan? Insyaallah di Akademi Nasional. Lama banget nih Pak. Lama banget ya? Iya. Ya, setelah ini sudah mau tahun akhir. Iya. Ya karena ini dia di akhir tahun ajaran, nanti apa ya? Ini kan memang di akhir tahun pelajaran sudah selesai juga kelas tadi. Udah ujian juga. Tinggal bagi SKL aja. Baik Pak, jadi nanti kita nih ya, kita untuk di tahun pelajaran baru ketemu lagi nanti kita coba sih Pak lihat progresnya seperti apa dari rencana ini nanti coba dilaksanakan. Nah kemudian ini Pak, untuk melaksanakan program-program itu mengontrol Bapak ini membantu nih mengingatkan Bapak, membantu melaksanakan kegiatan ini. Siapa-siapa nih yang dapat mewujudkan membantu rencana ini? Dan membantu itu juga Bapak. Ketemu Bapak, semoga kita berbagi hasil dari program ini. Baik Pak, ya, insya Allah lah, mudah-mudahan ya rencana yang dibuat tadi bisa dilaksanakan dan insya Allah saya siap aja sih tetap bantu gitu. Bukan bantu dalam negeri, kita sharing saja kan berkolaborasi gitu. Dan mudah-mudahan ke depan juga kemarin sudah sampai di tahap
2 dan mudah di saat nanti ada program guru penggerak lagi Bapak berkenan untuk datang dan bisa lulus lebih. Selanjutnya nih Pak, dari kegiatan ini pasca pembicaraan kita hari ini, pasca observasi, kemudian jaga observasi kemarin, pasca observasi, gimana nih perasaan Bapak? Saya awalnya tapi karena Bapak dalam melakukan proses pembicaraan, jadi menjadi lebih santai dan saat setelah percakapan pasca observasi ini saya menjadi lebih firm bahwa dari hasil observasi itu menjadi bahan refleksi dan menjadi depan untuk melakukan perbaikan di mana Bapak memberi daya untuk mengimplementasi dan Jadi yang mengidentifikasi masalah sendiri, menemukan solusi, merencanakan sendiri dan nanti akan melaksanakan dengan saya dan rekan lain untuk berkolaborasi untuk melakukan refleksi dan perbaikan. Baik Pak, alhamdulillah nih. Artinya dari apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir ini, terima kasih banyak nih. Dan mungkin untuk percakapan pasca observasi kita cukupkan sampai di sini. Soalnya nanti ketemu lagi nih kita dalam progres tahun pelajaran baru. Sekali lagi terima kasih nih Pak Ali atas bantuan Ian dalam kegiatan aksi nyata saya pada program guru penggerak tahun ini. ya, baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih bahwa telah Ibu Nelly, demikian percakapan pasca observasi saya. Izinkan saya untuk menutup atau sebelum menutup ada yang mau Ibu sampaikan? Demikian tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Yang pada percakapan ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nelly Puspadini SPD, dan juga rekan sejarah saya selaku guru yang saya lakukan observasi, yaitu Bapak M. Ali SPD. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun dari modul guru penggerak ini. Kuda hitam berlari dengan cepat, berlari sepanjang pantai utara. Mari belajar menjadi coach yang hebat, wujudkan guru merdeka dan sejahtera. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salah khilaf mau dimaafkan, terima kasih perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.